Dan setan sudah meminta kepada Allah, la'aqudunna lahum siratakal mustaqim, ya Allah, Kau telah menyematkan aku gelar ar-rajim yang tersesat, maka izinkan aku ya Allah untuk menyelewengkan, untuk membelokkan hati-hati hamba-Mu yang mau beriman dan bertaubat kepada jalan yang lurus. Aku akan menyelewengkan mereka dari jalan yang lurus kepada jalan yang akan mereka menjadi sesat, kepada lembah jurang neraka. Aku tidak akan ridho ya Allah. Maka Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, jalan itu adalah jalan kemaksiatan, jalan itu adalah jalan kembali kepada dosa-dosa dari manusia. Kita berhijrah bagus, tapi kita harus menjaga hijrah kita. Kita bertaubat bagus, kita harus bertaubat dengan menjaga taubat kita. Dan ingat, jangan pernah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari orang lain. Jangan karena taubat kita lalu kita menyalahkan orang lain yang belum taubat. Jangan sampai kita ketika kita hijrah kita menyalahkan orang-orang lain yang belum berhijrah. Ajak mereka, bukan menyalahkan. Berikan mereka jalan taubat. Ajak mereka menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sambil kita terus memantapkan hati kita. Mukmin yang baik, kata baginda Nabi, bukan mereka yang gak pernah salah. Mukmin yang baik bukan mereka yang tidak pernah masuk kepada lembah kemaksiatan. Tapi mukmin yang baik ketika masuk ke dalam lembah kemaksiatan, masuk kepada jurang kesalahan, masuk kepada maksiat dan dosa, lalu dia angkat dan tidak mau masuk ke dalam lubang yang kedua kali. Jadilah kita orang-orang yang bersyukur dengan nikmat ini. Lalu nikmat ini kita jadikan sebagai jalan untuk menuju Allah dengan taubat. Apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, Allah pasti akan ampuni. Dan ingat, jangan mempermainkan taubat. Iyakum wa muhaqaratidz dzunub, kata baginda Nabi, jagalah olehmu mempermainkan kembali kepada dosa-dosa, mempermainkan taubat lalu kau berdosa. Jangan pernah kita anggap kecil dosa-dosa kecil. Karena dosa yang kecil semakin lama, semakin besar, semakin lama akan menumpuk. Dan disitulah nanti akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa inilah yang akan nanti menghempaskan tubuh kita kepada lembah neraka. Bayangkan gambaran neraka karena dosa-dosa kita. Neraka yang paling rendah, neraka yang paling ringan, neraka yang paling kecil, neraka yang paling sempit. Baginda Nabi mencontohkan ketika kita memakai sendal dari neraka. Ini neraka yang paling rendah. Kita pakai sendal di neraka, yang pecah kepala kita, keluar isi kepala kita. Padahal yang nginjek kaki bagian paling bawah dari tubuh kita. Tetapi yang meledak, yang pecah, yang keluar isinya adalah bagian yang paling atas. Apa artinya? Dosa yang kita lakukan sekecil apapun akan meluluh lantahkan tubuh kita, akan menghancurkan badan kita. Sekarang tidak akan terasa. Sekarang kita belum merasakan. Sekarang mungkin kita hanya menganggap itu ilusi. Bahkan berapa banyak orang yang berani menentang Allah. Ngapain puasa, ngapain sholat, gua nggak puasa, gua nggak sholat, tapi bisa dapat rizki. Saya nggak sholat, saya nggak puasa, Allah belum siksa saya. Belum kerasa di dunia, belum. Nanti di akhirat, azab al-jahannam, akan mendapatkan azab yang sungguh pedih dari neraka jahanam. Bayangkan, yang paling rendahnya saja kita nginjek sendal yang pecah kepala. Bayangkan saja, yang paling bawah anggota tubuh kita, neraka yang paling kecil, kita injek sendalnya, kepala kita keluar semua isinya. Apalagi nanti tubuh kita akan diremukkan. Orang-orang yang tidak pernah melakukan sholat akan dimakan oleh binatang seperti ular yang bernama sakor. Apalagi mohon maaf, yang ketika lisan orang-orang yang selalu gibah dan tidak mau bertaubat akan digunting oleh Allah. Mulut-mulut yang memakan harta orang lain, mulut-mulut yang memakan dari harta yang haram, mulut-mulut yang memakan dari harta yang tidak hak, maka akan dimasukkan ma fi butunihi nar. Perutnya isinya neraka. Bayangkan, kita sakit mah aja sungguh luar biasa sakitnya. Perut kita panas. Kita sudah merasakan tidak enak dan tidak nyaman. Apalagi nanti
kita bawa-bawa. Itu api di dalam neraka. Tubuh kita hancur, dijadikan lagi. Nadijat juluduhum fabaddalnahum juludan akhar. Kulit-kulit nanti akan dibakar, akan dihancurkan, diganti lagi, hancur, diganti lagi, dihancurkan, diganti lagi. Istimror, terus-menerus seperti itu. Apakah kita tidak takut? Maka yuk, kita lantunkan istighfar. Kita memohon ampun. Kita bersujud, ya Allah, maafkan dosa-dosaku yang masa lalu. Maafkan kesalahan-kesalahanku yang dahulu. Aku bertaubat kepadamu hari ini, ya Allah.